seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Seperti
malam hari ini Tuhan, Kau telah mempersiapkan mereka Tuhan, dan urapan dan segala Tuhan mengalir atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Tuhan dapat Tuhan membawa jemaat Tuhan lebih bersuka cita lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kau berkati juga Tuhan jemaat Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan, Kau tibakan Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini tidak kekurangan suatu apapun. Kami Tuhan manusia tidak luput daripada dosa Tuhan, Kau sucikan kami Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan, Kau kuduskan kami Tuhan, agar kami layak meminta dan memohon di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus terjadilah
pujian sukacita dimulai, ku sungguh puas dengan Yesus. Karena banyak orang mencari kepuasan diri dengan berbagai hal, ujungnya hancur saudara. Tapi Tuhan beri kepuasan. Ku sungguh puas dengan Yesus. Berbagai kota, di persimpangan, kita bisa lihat ada orang yang meminta-minta. Dan kalau saudara survei, hampir tidak ada orang percaya atau orang Kristen. Kalaupun ada, dia tidak hanya akan meminta, pasti dia akan melayani sesuatu. Satu kali di kota Manado ada 2 orang bernyanyi, mereka cantik dan ganteng, lagu rohani. Tapi yang wanita pakai kerudung, dia lagu rohani. Kemana-mana dia lagu rohani, dan dia tahu kemana dia harus lagu rohani. Dan orang bertanya, kenapa pintar lagu rohani? Iya, lagu rohani bawa berkat. Oh begitu? Iya. Lagu rohani, kami berdua, kami kan muslim. Kalau kami lagu rohani, orang Kristen ngasihnya lebih banyak. Kita kami lagu dunia, kayak pergi ke yang seiman sama kami, dikit. Orang Kristen ternyata lebih suka. Dan nilainya, kalau orang kasih yang 2.000, kalau kami lagu rohani, orang Kristen mendengar, minimal 5.000 lo dapat sekali kami yang berdua. Mereka suami istri. Dan memang rupanya lebih diberkati anak-anak Tuhan. Amin. Ada satu social influencer bilang begini, orang Kristen atau orang kafir yang lain selalu jadi berkat, berperang di mana-mana. Tapi kalau orang kita membuat kalangan dia selalu bikin masalah dan selalu minta. Kita pergi ke gang, nanti dia bangun sesuatu dia minta. Kemanapun dia minta, sumbangan semuanya, minta dan minta. Tapi orang Kristen minta dan memberi. Amin Bapak Ibu. Karena lebih puas ternyata menjadi orang Kristen. Ya, lebih bahagia. Karena Tuhannya memang benar-benar datang kepada kita semua saudara. Sekali lagi, sungguh puas, saudara harus lebih merasa bahagia sebagai orang Kristen.
harus kita bersuka cita, dan karena kita bersuka cita, kita juga membawa sukacita kepada orang lain, saudara. Kalau kita selalu buruk, sedih, dan orang melihat buruk, orang juga jadi ikut buruk dan sedih, saudara. Jadi memang dialirkan itu sukacita. Kita akan pujian sungai sukacitaku mengalir dalamku. Umumnya begitu. Semakin kita merendahkan diri kepada Tuhan, semakin Dia mengangkat kita. Seperti itu, saudara. Semakin kita membuka hati kita, merendahkan diri kita, Dia akan mengisi berkatnya. Tapi kalau kita merasa aku tidak butuh, berarti kita menikam diri dan Tuhan tidak butuh kita berkat. Hanya di hati yang rendah, yang mau merendahkan diri, yang membuka hati, berkat itu tercurah. Saudara yang kasih, kasihnya seperti sungai dari gunung Hermon, gunung-gunung di Sion, kesanalah Tuhan perintahkan orang di tempat yang rendah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai.
Sungai aliran Roh Kudus mengalir di tempat ini di hati kita. Oh sungai dari Allah. Oh sungai dari penuhkanku.
tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak dianggap seperti Daud justru dianggap. Yang diperkirakan akan menjadi hebat ternyata tidak. Selama kita memerdahkan diri, selama kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang merawat hanya saja ditangkap ujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Doa saudara pasti dijawab. Dengan kasih Kristus, Bapak Jonathan berdoa Dia adalah merupakan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kembalikan kami ucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa sebuah tanah sepanjang satu hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas setiap berkat anugerah kesehatan Tuhan yang memberi kepada kami saat ini Tuhan. Tuhan Yesus kemana Tuhan kami sudah bisa mendatangkan di tempat ini, yaitu kami untuk merayakan Tuhan sembahkan kami Tuhan yang terlalu dan nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas pilihan Tuhan kami dari saat ini Tuhan kami Tuhan dan Tuhan kami Tuhan. Melainkan karena kasih kemuliaan dan penyertaan kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kita akan mengingatkan sebagai dasar dan firman Bapa hari Tuhan berfirman lagi dan kebenaran dan firman kita orang yang bawa kepada dan orang yang sampai kita dapat Bapa. Biarlah kiranya Tuhan firman yang sampai dengan amba nanti Tuhan menjadi firman menjadi kekuatan dari tubuh dan jiwa kami Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami pengertian akan firman yang sampai dengan amba nanti Tuhan. Layakkan kami Tuhan menjadi firman Bapa. Ampuni kita segala dosa pelanggaran kami Tuhan dan kami layak mendengar firman-Mu. Terpuji termulia dalam nama Tuhan dan dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita percaya akan firman Tuhan dan kuasa, dan kita akan menerima berkat dari pendengaran firman Tuhan. Kita buka kitab kita dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Saya baca Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 44. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Itu. Yang lain berkata, "Dia ini Mesias." Namun yang lain lagi berkata, "Apakah mungkin Mesias datang dari Galilea? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal?" Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Judulnya di perikop ini Sungai Air Hidup. Topik hari ini adalah tentang sungai yang menggambarkan Roh Kudus. Kita sudah melihat meterai untuk satu perjanjian bahwa kita akan diselamatkan. Hari ini kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada hari terakhir. Jadi ada perayaan Yahudi namanya perayaan Hari Pondok Daun-Daun. Semua orang Yahudi wajib hadir
semegah apapun rumah mereka, tapi sekaya apapun, tapi pada 7 hari mereka harus dirikan, ambil daun-daun, buat rumah-rumah, dan mereka tinggal makan di sana, saudara. Kemudian mereka ada ritual pergi ke bait Allah, dan di sana, saudara, mereka pergi, seorang pemimpin mereka ke kolam Siloam di hari pertama. Sebab itu 7 hari, hari ke-8 itu hari penutup. Ada 7 hari, ada ritual Yahudi memperingati yang disebut hari raya pondok daun. Pondok itu dibuat dari kayu-kayu dan atapnya dari daun-daun. Hari pertama ada satu tabung atau bejana pergi ke kolam Siloam, diambil air, dibawa ke bait Allah, dan air itu dituangkan ke mezbah sampai basah bait Allah. Sekali saja. Demikian hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 ritual itu mesti dilakukan. Dan Yesus hadir di situ. Guna mereka memperingati perayaan pondok daun dengan mencurahkan air itu, mengingat yang pertama. Mereka mengingat pada zaman dulu Musa pernah melakukan mujizatnya di padang gurun kepada bangsa Israel yang kekurangan air. Dia memukul batu itu, dan dari batu itu keluar air. Mereka mengingat itu, dan mereka juga selama 7 hari itu berdoa untuk panen selanjutnya supaya ada air. Dan mereka juga berdoa karena Palestina itu daerah padang gurun, sulit air. Mereka juga berdoa ada satu kali kelak nanti hujan kelimpahan dan meluap airnya. Dan itu semua ada artinya. Makna itu dari mulai perjanjian lama, bagaimana Musa harus memukul batu itu di Horeb, dia pukul sekali, jebol keluar air, dan orang Israel menikmatinya. Itu mujizat, itu mereka ingat. Luar biasa. Tuhan mereka itu, Bapa Jauh itu luar biasa, sehingga mereka rayakan. Memang itu diperintahkan oleh Tuhan. Nah, pada puncak perayaan itu Tuhan Yesus akan bicara. Itu hari ke-8. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu hari ke-8, tidak ada lagi proses menuang air, tidak ada lagi, udah penutupan, udah closing. Jadi bebas orang berbicara. Yesus pun tampil, dan dia berkata kepada orang banyak, berdiri dengan tegas. Air sudah selesai. Dia berkata kepada orang banyak, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Orang semua terperanjat karena kata-katanya itu berwibawa. Oh, ada orang mengatakan dia itu nabi loh. Ya, berani dia berkata. Orang ada yang yakin dia datang sama dia. Selama ini juga orang banyak datang sama dia, mendapat apa? Kesembuhan, mujizat. Barang siapa haus, mari datang kepadaku. Orang juga berkomentar, oh dia itu Mesias. Ada lagi yang mengatakan, oh tidak, kalau Mesias itu nggak seperti itu. Dia keturunan ini, dia datang dari Bethlehem. Dia nggak tahu benar yang dia bilang itu. Memang keturunan Daud. Jadi semua yang diomongkan itu benar. Ada orang yang nggak suka dan ingin menangkap dia, tetapi lewat, karena belum waktunya Yesus diserahkan. Nah, kemudian penulis Yohanes menceritakan apa maksudnya, dan siapa yang percaya kepadaku, ayat 28, siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Siapa percaya, tadi dia katakan barang siapa haus,
itu pesta 7 hari. Kalau pesta saudara di rumah melimpah, makanan melimpah, dan tidak mungkin ada orang yang haus. Tapi hari ke-8 tidak ada lagi dicurahkan air itu, dan dia berkata, barang siapa haus, mari dia datang kepadaku. Dia nanti akan jelaskan apa maknanya kalimat-kalimat daripada Tuhan itu. Siapa percaya kepadaku? Saudara, banyak orang Kristen disebut dia percaya, tapi sebenarnya nggak percaya. Tuhan mau tidak hanya percaya, tapi mau datang kepada Tuhan. Tuhan hanya melihat yang mau datang, bukan sekedar percaya. Saya sudah dengar khotbah tentang hal itu, saudara. Tidak ada harganya mengaku percaya. Mari Bapak Gembala bilang, kalau yang ngasih apa itu ditulis namanya harus yang benar-benar memberi. Kenapa? Artinya nggak sekedar aku ikut dalam kelompok itu, tapi sebenarnya nggak ada action. Demikian juga orang, barang siapa percaya dan datang kepadaku. Bahkan ketika pasalnya itu kayaknya nggak cukup begitu, kasih dengan Joni nggak kebagian. Orang Gembala juga udah kasih juga sama satu anak muda. Di situ namanya ada keluarga Sarah, orang terkejut. Udah jadi miskin, apa uangnya nggak ada? Artinya apa? Jangan bikin nama harga asli. Kenapa kita harus bohong sama Tuhan? Yang ada aja dikasih, walaupun berapa rupiah. Amin. Jujur aja kita. Kita nggak perlu menutup yang ini, karena memang kita ini ketulusan melayani Tuhan. Kita bukan mau bela nama orang, enggak. Kita mau bela memang siapa yang tulus. Seperti itu. Bukan mau mengecilkan yang kemarin ya. Mau mengecilkan, tapi artinya benarlah. Amin Bapak Ibu. Ini kaitkan dengan ayat ini. Barang siapa percaya, baiklah dia datang. Itu, pegang ayat itu. Barang siapa percaya, baiklah dia datang. Dengan kepercayaan itu kita datang, dipuaskan oleh Tuhan. Dan ketika orang yang percaya tapi tidak pernah mau datang kepada Tuhan, perhatikan hidup mereka. Perhatikan siapapun itu. Kalau tidak mau datang, lihat. Sebab itu kata firman Tuhan. Sebabnya saudara, penting kita yakin, percaya, datang kepada Tuhan. Kalau saudara ada pengumuman yang, wah aku lulus loh, diterima, ini pengumuman yang percaya, tapi kalau saudara nggak datang ke kampus itu, jadi mana jadi? Amin. Aku percaya ini nanti ini jadi apapun ini nanti, tapi saudara nggak ketemu. Hanya di medsos. Aku percaya lu. Kamu udah video call, tapi nggak pernah ketemu. Angan-angan. Percaya dan datang baru jadi. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup dari dalam hatinya. Ini pentingnya menjaga hati, diisi oleh kuasa Roh Kudus dari dalam hati. Dari dalam hati mengalir. Kalau kita masukkan di hati kita kepahitan, yang mengalir, yang keluar kepahitan. Kalau yang masuk itu yang indah dari Tuhan, keluar pun yang indah. Bahkan dikatakan akan mengalir aliran-aliran, bukan hanya satu, mengalir lagi ke sini, mengalir ke sini. Apa artinya? Kita diberkati sehingga ada yang dialirkan. Amin. Ya, mengalir aliran-aliran. Satu adalah kuasa Roh Kudus. Kalau kuasa Roh Kudus mengalir bagi kita, dia memberkati kita, itu otomatis mengalir dan memberkati orang, saudara. Mengalir aliran-aliran, bukan hanya satu. Sudah dikasih. Nah, penjelasannya apa maksudnya rupanya aliran-aliran itu? Ayat 39 jawabannya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kita sudah percaya kepada Tuhan, dan itu karena Tuhan Yesus. Murid-murid juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Udah percaya. Itu sebabnya dikatakan yang dimasukkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang
doa, sekian malam, dan tiba hari Pentakosta turunlah Roh Kudus itu. Disitulah mengalir kuasa Roh Kudus seperti air yang mengalir. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berapa waktu lalu kita dengar Yesus dimuliakan ketika dia bangkit. Dia dimuliakan. Ya, sampai di surga. Kenapa dimuliakan? Udah selesai tugas penebusan dosa. Dimuliakan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Nah, sebelum dia disalibkan, ditinggikan, menarik semua orang datang kepadanya, dia dimuliakan di sorga, barulah dicurahkan Roh Kudus. Jadi tidak double di dunia, ada Roh Kudus, ada Yesus. Roh Kudus dicurahkan, Yesus harus sudah ada di sorga. Setelah dimuliakan, Roh itu baru datang. Itu yang kita mohonkan supaya kita selalu dipenuhi. Selalu dipenuhi. Dipenuhi bukan hanya sekali. Kalau kita punya air mineral, ini mati penuh botol itu, minum, kita perlu lagi dipenuhi. Kehidupan orang Kristen selalu ingin dipenuhi seperti air yang terus mengalir. Saudara, air itu sehat kalau dia mengalir, masuk, dia mengalirkan. Begitulah kuasa Roh Kudus. Di situ kita terima, dan di dalam dirinya ada mata air mengalir kebaikan. Kalau saudara memang penuh Roh Kudus, pasti saudara jauh lebih baik. Pasti, amin. Lebih mengerti karena mengalir air kehidupan yang membuat orang hidup, membuat orang bahagia, membuat orang makin diberkati melalui kata-kata kita. Orang lain menjadi semangat hidup. Yang tadinya sudah mau down, dengan ada urapan Roh Kudus, orang lain bangkit. Dan kalau orang bangkit, dia akan diberkati, saudara. Yang putus asa pun tidak ada lagi karena mengalir. Perhatikan laut mati, air semua masuk ke sana, tapi tidak dialirkan. Ikan pun tidak ada hidup. Kehidupan ada ketika mengalir. Ya, usus ada namanya usus buntu. Itu kalau dimasukkan sesuatu, kan tidak ada lagi keluarnya, pasti sakit. Buntu. Ikan lebih senang hidup dan lebih sehat dan lebih kuat karena bergerak di aliran air. Itu sebabnya selalu ada mesin untuk gelembung begini, supaya air itu berbola dan ada kehidupan. Sungai juga seperti itu, harus dialirkan. Kalau tidak dialirkan, meluap, membuat bahaya, saudara kasih. Ada kematian, ada bahaya. Itu pengertiannya, saudara. Memang kita perlu menerima kuasa daripada Roh Kudus. Sebelumnya di pasal 6 Tuhan Yesus berkata, dia sudah banyak melakukan mujizat. Mujizat yang terakhir pada waktu itu dia memberi makan 5.000 orang dengan hanya berapa ekor ikan dan roti. Jadi Tuhan Yesus mau pergi beristirahat naik perahu, rupanya diikuti orang. Dan ketika dia sudah tiba, orang banyak lagi datang dan ingin dapat mujizat dan ingin diberikan lagi makan, tapi Tuhan tidak mengabulkan karena ternyata motif mereka datang hanya untuk makan, hanya untuk dapat nasi sebungkus, bukan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkata di pasal 6 itu, kalian cari ini. Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup yang turun dari surga. Langsung diprotes sama orang-orang Yahudi. Wah, nenek moyang kami memberi makan kami mana 40 tahun. Dia tidak tahu yang memberi makan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah roti hidup. Jadi mari kita Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu dari kekal, dia sudah ada. Dia sudah ada. Dan dia mau memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk membimbing kita, untuk menolong kita. Kita lihat kitab Keluaran
pasal 17 ayat 6. Kisah apa yang terjadi di sana di Keluaran pasal 17 ayat 6. Saya baca dari atas. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim. Tapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berbantah dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu berbantah-bantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Di sana bangsa itu haus akan air. Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan. Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Katanya, apa yang akan kulakukan pada bangsa ini? Tuhan, gimana ya menghadapi mereka? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Itu ketakutan dari seorang batuan bahwa batu juga bisa melempari. Musa sebagai gembala, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, depan umat Israel, dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Di sana aku akan berdiri di depanmu. Ayat 6 ini menjadi andalan kita. Di sana aku, huruf besar, Tuhan. Di sana aku akan berdiri. Orang tidak melihat, tapi Musa tahu ada di samping sang gembala yang besar itu, yang umurnya sampai 120 tahun. Aku akan berdiri di depanmu, di depan Musa. Yang melihat orang Israel hanya Musa, tapi Musa melihat di depannya ada Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Di sana aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Gunung batu itu harus kau pukul, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua Israel. Keluarlah air melimpah dan semua orang ambil air. Melimpah ruah itu ada maknanya, saudara yang kasih, ada penggenapannya. 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 10 ayat pertama sampai ayat keempat. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Itu ketika menyeberang laut Teberau. Dan mereka semua telah melintasi laut. Laut menjadi kering karena tongkat Musa. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Pengertiannya, air itu air laut, bahasa Islam, dan awan baptisan Roh Kudus. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, yaitu manna yang turun, gambaran Yesus turun dari surga. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, itu Roh Kudus, sebab mereka minum dari batu karang rohani. Perhatikan, batu karang rohani. Tadi di kitab Keluaran ada batu, gunung batu. Nah, ada batu karang rohani, itu kan fisik, benar-benar material. Batu dipukul. Itu pemahamannya adalah Yesus dipukul, disalib, keluar dari dirinya air dan darah. Itu menggambarkan kuasa Roh Kudus. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum
dari batu karang. Batu karang perjanjian lama memang batu karang. Rohani yang begitu mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah batu karang itu Kristus. Dipukul, keluar air. Yesus disalibkan, dimuliakan, turunlah Roh Kudus. Dimuliakan. Seperti itu. Jadi selalu relevan. Perjanjian lama menggambarkan siapa Yesus. Mari saudara miliki itu, mengalir ke diri saudara penuh Roh Kudus. Saudara pasti akan menjadi berkat. Amin. Dan dari hal itu nanti akan datang berkat baru saudara. Kitab Yeskel, terakhir Yeskel pasal 47. Yeskel pasal 47 ayat 1, 8 dan 9, saya bacakan ayat ini. Sungai yang keluar dari bait suci. Itu topiknya pasal 27. Sungai yang keluar dari bait suci. Dari Taman Eden, itu gambaran surga, mengalir sungai. Sungai Efrat, ada beberapa sungai mengalir. Sungai, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci sebelah selatan mezbah menuju ke timur. Orang Israel bait sucinya itu di bagian timur, dan semua kiblat berdoa mesti ke bait Allah di Yerusalem di timur. Dari timur terbit berkat, yaitu Yesus yang bintang fajar, matahari. Dan waktu Adam dan Hawa berdosa diusir, mereka diusir dari Taman Eden itu, dari surga keluar ke daerah timur. Jadi manusia itu ke arah timur perginya. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir ke wilayah timur. Karena di timur ada Adam dan Hawa, dan keturunannya tentu kita, keturunan Adam dan Hawa, mesti mengalir air ke situ. Ayat 8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir ke wilayah timur, turun ke arah Dia Yordan. Dan ketika bermuara di laut asin, air asin itu pun menjadi tawar. Laut mati pun nanti gambarannya orang mati, orang sukses tidak kenal Tuhan, kalau sudah dialiri Roh Kudus dia akan hidup. Yang asin pun akan menjadi tawar. Itu sebabnya mari kita semua dipenuhi Roh Kudus bisa menawarkan hati orang. Amin Bapak Ibu. Dan sekarang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Ayat yang ke-9. Kemana saja sungai itu mengalir, itu aliran kuasa Roh Kudus. Pengertiannya, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Banyak orang hidup segan mati tak mau, tapi di situ mendapat aliran kuasa Roh Kudus, dia akan hidup, akan bergairah, akan diberkati oleh Tuhan. Kemana saja dia mengalir, kemana saja sungai itu mengalir, semua yang di sana hidup. Demikian terusnya dalam ayat 10 saudara, ada berkat, ada kehidupan. Nah, firman Tuhan hari ini menggambarkan, Tuhan sudah katakan Dia akan curahkan Roh Kudus. Memang udah percaya murid-murid itu, tapi dikatakan minta dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara mau hidup kembali kekuatan saudara? Karena memang menghidupkan ekonomi, gairah, semangat kerja, macam-macam. Ada banyak yang membuat kita mati segalanya. Gak ada semangat, gak ada aktivitas, semua macam. Tapi rupanya Tuhan itu tidak hanya kasih berkat jasmani, tidak hanya berkat rohani, tapi juga berkat materi. Yakin Pak? Amin Bapak Ibu. Sumber berkat dari Dia, minta roh.
Mari kita bersujud kita berdoa sejenak saudara, walau hanya sebentar. Setelah ini dihidupkan, semuanya air adalah sumber kehidupan. Tanpa Roh Kudus kita kering, kering sekering-keringnya, tidak ada kehidupan. Barang siapa haus, bagilah ia datang, kata Tuhan. Bagaikan tanah kering, kata pujian ini masuk di hadirat Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian
semua permohonanmu, apa yang kering, bawa dalam doa. Ada jawaban di kami Tuhan.
baik Tuhan Yesus, tanpa persembahan kami tidak mampu itu Tuhan, kalau Roh Kudus Tuhan Engkau datangkan setiap kami kami kuat di dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tahu Tuhan setiap kehidupan jemaat. Tuhan tahu Tuhan setiap pergumulan jemaat pribadi. Keluarga lepas keluarga. Tuhan tidak ada yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan sebagai keluarga dalam kehidupan kami. Oh Yesus, terima kasih. Kau Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa Tuhan bersiap jemaat baik, senantiasa datang kepada Tuhan, mau datang memuji memuliakan Tuhan dalam doa sebelum malam ini. Tuhan Engkau berkati kami pribadi. Buat kami percaya kami untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami akan jatuh dan tergeletak. Tapi kami mengandalkan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kami. Roh Kudus Engkau kuatkan, mampukan kami. Roh Kudus Engkau hidup setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kami yang ada pada malam hari ini. Engkau melihat setiap isi hati kami Tuhan. Telah Tuhan menjadi kekuatan, menjadi jawaban setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa Tuhan. Dosa dan jemaat Tuhan tidak pernah ada di dalam dosa malam. Tuhan, kalau Engkau ada di setiap kehidupan mereka, ingatkan mereka Tuhan supaya mereka mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab mereka tidak dapat mengandalkan kekuatannya. Orang yang akan mengandalkan kekuatannya akan Tuhan hancurkan Tuhan. Jadi Tuhan kalau kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Dalam belas kasihan-Mu senantiasa menyertai umat Tuhan, jemaat gereja yang khusus. Tidak mau datang memuji muliakan Tuhan dalam doa sebelum malam. Dan dalam kiranya Tuhan tetap mengasihi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kepada Tuhan jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kehidupan Tuhan Engkau pulihkan kesehatannya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari-hari berikutnya Tuhan sempurnakan sehingga ibu ini Tuhan bisa datang ke rumah Tuhan dan memuji Tuhan. Dan segala keluarga ini Tuhan keluarga senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan juga Tuhan kalau sidang jemaat-Mu tidak kami tahu dalam keadaan kurang sehat. Biarlah Engkau campur tangan Tuhan. Berkumpul Tuhan. Israel Tuhan, Roh kita Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan kesehatan matanya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja buat kita Tuhan. Kami percaya Tuhan ibu ini Tuhan banyak kekurangan kelemahan, takkan serahkan kepada Tuhan. Biarlah kuatkan iman percaya untuk datang kepada Tuhan. Apapun perkumpulan Roh kita Tuhan, biarlah kuatkan iman. Di masa Tuhan dan Tuhan jangan biarkan dia lemah Tuhan karena tantangan dunia ini. Tapi biarlah Engkau kuatkan kita Tuhan dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kami yang dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan kami. Dalam keadaan berkekurangan, Engkau cukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami tetap berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Adalah Engkau berikan yang terbaik Bapak. Adalah Tuhan senantiasa berikan orang-orang yang mau menolong untuk pembangunan gereja kami. Adalah Tuhan Engkau bekerja di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa Tuhan buat hamba-Mu. Senantiasa setiap melayani sidang jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya Tuhan, terus berpengharapan dan terus kuat di dalam melayani Tuhan. Berkati kehidupan hamba-Mu, berkati keluarga
yang menjadi kerinduan setiap hati kami. Biarlah ada Tuhan perubahan nanti dan kalau sudah siap ibadah 20 malam ini Bapak. Biarlah tadi kasihan daripada Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kami. Jauhkan dari gereja kami Tuhan perselisihan ya Bapak. Baik Tuhan di dalam sidang jemaat, di dalam kaum wanita, dalam jemaat seluruhnya Tuhan. Engkau tanamkan tali kasih yang daripada Tuhan. Kesatukan kami Tuhan untuk tetap satu di dalam Tuhan. Jauhkan dari Tuhan roh diri Tuhan, roh perdebatan Tuhan, roh yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan persatukan jemaat di tempat ini supaya bersatu di dalam memuji Tuhan. Tidak kami membedakan satu dengan yang lain, tidak kami merendahkan satu dengan yang lain. Biarlah tanamkan kasih yang daripada Tuhan di setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah nama-Mu yang kami puji di dalam kehidupan kami, di dalam gereja kami di tempat ini. Nama-Mu saja kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat ibadah malam hari ini kami dikuatkan kembali sehingga besok pagi bisa kami Tuhan bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan di dalam roh kami ini kami sudah dikuatkan dengan kuasa yang baru Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut berkat-Mu lewat ibadah gosip malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setiamu yang kasih. Kasih setiamu yang kasih malam ini Tuhan, Tuhan telah melawat kami dalam puji sembah dan doa. Dalam firman-Mu kami tetap andalkan dan aminkan dan menjadi berkat seperti firman Tuhan, seperti air yang mengalir memberi kehidupan bagi kami semua. Semua tidak ada lagi kekeringan. Semuanya Tuhan hidupkan, kata firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat, dari mulai yang melayani di altar, pemain musik Tuhan terus pakai, dan juga Tuhan jemaat yang bersujud sampai ke pintu keluar. Dengarlah setiap doa dan lihatlah setiap tetes air mata. Tuhan ampun dan berilah berkat. Jawablah doa setiap kaum bapa. Jawablah doa setiap ibu. Jawablah doa setiap anak-anak kami. Jawablah doa anak kami. Jawablah doa boru kami. Jawablah doa keluarga anak-anak kami.
Hari ini Tuhan, kami memohon kemurahan hati Tuhan. Berbelas kasihan dan kabulkanlah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mengganjal, yang membuat kami tidak dapatkan jawaban, ampuni kami Tuhan. Sehingga berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang berkontribusi untuk melayani kami, untuk apa yang kami nikmati, turunlah berkat atas mereka. Berkati keluarga Bapak Widodo Pasari, berkati keluarga Bapak Mawar Silain, berkati keluarga Bapak Johan Sibulian, berkati keluarga Bapak Mika Silain. Kami rindu tiap keluarga ini kompak melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang dengan sukacita dan semangat baru Tuhan berikan. Saat kami beristirahat, biar kami beristirahat dengan tenang. Besok pagi Tuhan, jangan lupa bangunkan kami semua serta boleh beraktivitas dan diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doa buat makan. Nika berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Saudara mengucap syukur yang telah selesai Tuhan memuji dan sujud membawa segala kerinduan kami. Di waktunya Tuhan ada anak Tuhan yang memberikan berkatnya. Nama yang telah disebutkan ya Bapak, Tuhan dengar dan Tuhan berkati keluarga mereka yang telah meringankan ya Bapak. Dan kami sama-sama menikmati berkat mereka ya Bapak. Kami mau sama-sama Tuhan memakan dan minum apa yang mereka sediakan. Tuhan gantikan berapa kali ganda dan kami makan Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapak. Kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, copot dulu Nika. Dicopot dulu.